pemirsa di rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti terus video saya karena akan ada video-video yang lebih heboh dari video kali ini. Yuk ikuti terus. Setelah aku mengantarkan anakku pergi menunggu bus sekolah, lalu aku pun beranjak pergi ke Jiwan. Akan tetapi aku tidak pergi ke bank, melainkan aku pergi ke dokter untuk memeriksakan apakah gerangan benjolan yang ada di perutku. Lalu dokter pun menyarankanku untuk pergi check up. 2 hari hasilnya pun keluar, dan dokter pun mengatakan padaku kalau aku harus dioperasi. Pada saat itu sang dokter meminta nomor telepon majikanku, dan aku pun menelpon majikanku yang masih bekerja di kantor. Lalu ku katakan kalau dokter mau bicara dengan dia. Majikanku pun kaget, kenapa aku bisa pergi ke dokter. Akhirnya aku katakan yang sebenarnya, bahwa tempo hari saya minta izin keluar, tidak pergi ke bank, akan tetapi saya pergi ke dokter untuk memeriksakan badan saya. Lalu setelah majikanku mengangkat teleponnya, aku berikan kepada sang dokter. Sang dokter pun menjelaskan kepada majikanku bahwa aku menderita sesuatu penyakit yang harus dioperasi. Saat itu juga sang dokter memberikanku surat pengantar atau surat rujukan ke rumah sakit. Aku pun pergi ke rumah sakit yang berada di daerah Mebu, yaitu Rumah Sakit Margaret. Dan di sana aku diperiksa dengan intensif. Siang hari aku datang ke sana, lalu sorenya pun majikanku menjengukku. 3 hari aku menginap di Rumah Sakit Margaret, dan akhirnya aku pun sembuh, tapi belum operasi. Dalam arti aku sembuh, tidak merasakan sakit di saat datang bulan, karena aku diberi obat, yaitu resep obat dari dokter, dan resep itulah yang aku beli di setiap bulannya. Tepat di bulan yang ke-20 di kontrakku yang kedua, majikanku pun menyuruh aku untuk memperbarui kontrak kerjaku lagi, dan aku pun mengiyakan lagi. Dan aku pun juga minta izin cuti untuk pulang menengok anakku di Indonesia. Seperti biasanya, majikanku langsung membelikanku tiket pesawat, dan sudah diberikannya kepadaku. Tinggal menunggu visaku turun, lalu aku pergi pulang ke Indonesia. Akan tetapi di suatu pagi, tepatnya di hari Sabtu, waktu itu majikanku pergi berolahraga. Aku pun lupa kalau obatku sudah habis. Lalu di saat aku datang bulan, aku pun tidak meminum obat sama sekali, dengan maksud nanti dulu agak siangan sedikit aku akan turun membeli obat itu. Ternyata sakit perutku semakin menjadi-jadi, dan aku pun lalu pingsan di rumah majikan. Majikan laki-lakiku kaget kenapa aku bisa pingsan, dan aku pun dipanggilkan ambulan dan dilarikan lagi ke Rumah Sakit Margaret. Sesampainya di sana aku pun diperiksa dengan intensif lagi. Lalu majikanku menanyakan pada seorang suster
bagaimana tentang penyakit. Lalu suster mengatakan bahwa aku harus segera dioperasi. Setelah suster mengatakan ke majikanku pun bertanya kapan aku bisa dioperasi. Akan tetapi aku harus antri nunggu 2 tahun lagi. Aku pun tidak tahu apa yang ada dalam pikiran majikan. Setelah aku pulang dari rumah sakit, majikanku pun tidak pernah berkata-kata apapun. Dia pun diam 1000 bahasa. Aku pun juga tidak tahu sudah sampai mana proses visa baruku. Karena aku sering mendapatkan surat dari rumah sakit dan aku pun tidak mengerti bahasanya karena tulisannya tulisan Cina. Di suatu hari Minggu aku pergi ke agensiku untuk menanyakan apa arti dari surat itu. Agensiku pun tidak mau menjawab. Dia selalu melempar omongan ke sana, melempar omongan ke sini. Lalu surat itu aku ambil lagi dan kumasukkan ke dalam tas. Dan aku bertanya pada dia, bagaimana dengan majikanku, apakah dia masih mau meneruskan kontrak baruku. Agensiku pun berkata dia tidak tahu karena majikanku juga tidak ada bicara dengan agensi. Aku pun curiga dan aku tidak percaya. Tidak mungkin seorang agensi tidak tahu. Alhasil aku meminta agensiku untuk menelpon majikanku. Saya ingin tahu keputusan majikanku. Dia tidak mau mengatakan padaku. Setelah sore aku pulang libur, majikanku laki-laki dan majikanku perempuan memanggilku. Lalu dia mengatakan bahwa aku tidak jadi diperpanjang lagi kontrak kerjaku. Waktu itu kurang 2 minggu visaku pun habis. Aku pun bingung. Aku juga tidak punya uang kalau aku mau pulang. Lantas setelah keluar dari majikanku, aku diajak oleh seorang teman datang pergi ke agensi lain untuk mencari majikan. Aku pun mengikuti saran-saran dari temanku itu. Setelah sampai di agensi, aku pun bertemu dengan seorang majikan. Lalu dia menyukaiku dan dia memintaku untuk bekerja di rumahnya. Aku pun langsung tanda tangan dan dia pun juga langsung tanda tangan. Aku mendapatkan majikan di daerah Samsipo, yaitu menjaga anak. Majikanku orang Cina dan dia sangat pencemburu. Dia selalu mencemburui aku, walaupun itu tidak dikatakan dengan ucapan-ucapan dia, tapi dengan pandang-pandangan dia, lalu dengan nada bicaranya, aku pun tahu kalau dia itu cemburu dengan aku. Akan tetapi, aku tidak pernah menanyakan kepada dia kenapa dia seperti itu. Aku hanya bekerja dan bekerja. Dan setelah aku pindah ke Samsipo, di setiap hari Mingguku, aku pun tetap berjualan nasi. Akan tetapi, aku sudah berhenti dari pekerjaan di tempat pengiriman barang. Aku fokus dari pagi sampai sore, aku hanya berjualan nasi. Pagi hari aku keluar langsung pergi ke Jinwan. Di sana bantu-bantu temanku sebentar sambil menunggu aku dibungkuskan nasi untuk aku jual. Pagi hari aku berangkat di daerah
yang dulu tempat aku bekerja. Di tempat itulah aku berjualan nasi di setiap hari Minggu.